Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufan Muhammad Rizky di mata kuliah kriptografi. Kita sudah tahu bahwa kriptografi itu terbagi dua, yaitu kriptografi modern dan kriptografi klasik. Nah, pada video ini kita akan menjelaskan apa sih kriptografi klasik terlebih dahulu. Algoritma kriptografi klasik hanya menggunakan berbasis karakter saja dan menggunakan pena dan kertas sebagai medianya. Algoritma kriptografi klasik belum memakai mesin komputer sebagai medianya dikarenakan pada zaman itu belum adanya komputer. Pada video ini, saya, Taufan Muhammad Rizky, akan menjelaskan tentang salah satu algoritma kriptografi dari pecahan cipher substitusi, yaitu Vigenère cipher. Tapi apa sih Vigenère cipher? Berikut penjelasannya. Nah, penjelasan video ini adalah Vigenère cipher. Sejarah asal-usul Vigenère cipher? Berikut adalah sejarah dari Vigenère cipher. Algoritma ini dipublikasikan oleh diplomat sekaligus seorang kriptologis dari Prancis yang bernama Blaise de Vigenère pada abad 16. Meskipun begitu, Giovanni Battista Belasco telah menggambarkannya pertama kali dalam bukunya La Cifra Delphi. Tapi, algoritma ini ditemukan 200 tahun kemudian dan dinamakan Vigenère. Lalu, apa sih pengertian dari Vigenère cipher? Nah, Vigenère cipher merupakan salah satu algoritma yang menggunakan kunci simetris dan dapat digunakan untuk mengkodekan pesan. Metode ini menggunakan karakter huruf sebagai kunci enkripsinya. Nah, tulisan kunci secara berulang dilakukan hingga setiap karakter pada pesan memiliki pasangan sebuah karakter dari kunci. Selanjutnya, karakter pada pesan dienkripsi menggunakan metode Caesar cipher dengan nilai kunci yang telah dipasangkan dengan angka-angka. Nah, di gambar berikut ada di foto berikut, yaitu bernama Buju Sangkar Vigenère. Nah, Buju Sangkar Vigenère itu ada terdapat huruf alfabet yang berposisi horizontal dan vertikal seperti di gambar. Apa sih contoh penerapan dari Vigenère cipher? Nah, contohnya adalah kita contoh dari Vigenère cipher. Saya menulisnya dengan huruf plaintext informatika dengan kunci Itenas. Lalu apa hasil dari ciphertextnya? Nah, berikut penjelasannya. Plaintextnya yaitu informatika dan kuncinya Itenas. Nah, kunci harus berjumlah huruf kunci harus berjumlah sama dengan huruf plaintextnya. Maka dari itu kita tambahkan huruf kata Itenas diulang kembali sehingga jumlahnya sama dengan plaintextnya. Nah, setelah ada itu kita lihat dari yang huruf pertamanya yaitu I dengan I. Kita lihat kembali ke tabel yang tadi bahwa I dengan I akan bertemu di huruf Q. Maka itu hasil dari ciphertextnya adalah Q. Lalu N dengan T akan bertemu di huruf G. Maka dari itu hasilnya adalah huruf G. Lalu F dengan E akan bertemu di huruf J. Nah, maka dari itu hasil huruf ketiganya yaitu J. Lalu O dengan N akan bertemu di huruf B. Nah, maka dari itu huruf keempatnya huruf keempatnya adalah B. Lalu R dengan A akan bertemu di huruf R.
maka huruf kelimanya adalah R. Dan seterusnya seperti M dengan S akan bertemu di huruf E, A dengan I akan bertemu di huruf I, lalu T dengan T akan bertemu di huruf M, I dengan E akan bertemu di huruf M, K dengan N akan bertemu di huruf X, dan A dengan A akan bertemu di huruf A lagi. Selain metode yang tadi, kita juga bisa menggunakan rumus Wegener-Cipher. Nah, rumusnya ada di gambar berikut. Nah, rumusnya itu adalah CI sama dengan PI plus KI modulus 26. PI itu adalah nilai desimal karakter plaintext ke I. Sedangkan KI adalah nilai desimal karakter kunci ke I. Nah, contoh dari penerapannya yaitu kita menggunakan huruf plaintext yang tadi dengan kunci yang sama, yaitu informatika dengan Itenas. I dengan I adalah huruf ke-9. Nah, maka dari itu 9 ditambah 9 modulus 26, yaitu berarti 18 modulus 26. Hasil dari 18 modulus 26 adalah 18. Maka dari itu 18. Nah, setelah menemukan hasil modulusnya, kita modulus hasil tersebut dikurangi 1 menjadi 17. Nah, 17 adalah huruf 17 adalah huruf Q. Maka dari itu hasil dari ciphertextnya adalah Q. Nah, selanjutnya ada N dengan T, yaitu N huruf ke-14 dan T adalah huruf ke-20. Maka dari itu N 14 ditambah 20 yaitu 34 dimoduluskan dengan 26 dan menghasilkan modulus hasilnya adalah 8 lalu dikurangi 1 menjadi 7. Nah, huruf ke-7 adalah huruf G, maka dari situ kita bisa simpulkan bahwa ciphertextnya adalah G. Nah, saja F dengan E. F adalah huruf ke-6 dan E huruf ke-5. 5 ditambah 6 adalah 11. Dimoduluskan dengan 26, maka hasilnya adalah 11. 11 dikurangi 1 menjadi 10, maka hasilnya adalah J. Nah, demikian seterusnya, seperti O dengan N maka menghasilkan B, R dengan A akan menghasilkan R, dan seterusnya. Nah, setelah kita tahu dari penjelasan Wegener-Cipher, nah kita akan melihat tampilan rancangan antarmuka dari Wegener-Ciphertext. Yang pertama ada enkripsi teks untuk mengenkripsi plaintext. Nah, yang pertama enkripsinya yaitu ada pesannya yaitu plaintextnya yang akan dimasukkan. Lalu dekripsinya ada kunci enkripsi yang kita masukkan kuncinya, lalu hasilnya akan keluar yaitu dari hasil enkripsi tersebut yaitu ciphertext. Selanjutnya ada dekripsinya yaitu sandi ciphertext seperti huruf yang tadi, lalu kunci dekripsinya, lalu menghasilkan pesan plaintext yang awal. Nah, di sini saya sudah membuat yaitu pseudocode dari program algoritma Wegener-Cipher yang diawali dengan begin, lalu mendefinisikan underscore pad underscore key dengan plaintext, key, lalu dengan fungsi padded key, lalu dengan fungsi yang pertama yaitu ada variabel padded key dengan string kosong, lalu i90, lalu ada for char in plaintext dengan fungsi if character is alphabet. Nah, lalu jalankan padded key plus dengan key i modulus len, key. Len itu adalah banyaknya data array tersebut. Lalu i plus dengan 1. Lalu else padded key plus dengan string.
lalu return ke padded key, padded underscore key, lalu end. Selanjutnya yang kedua adalah begin definisi fungsi underscore encrypt underscore decrypt underscore char dengan karakter plaintext, karakter key, mode encrypt dengan fungsi if karakter plaintext is alphabet, yaitu dengan if karakter plaintext is alphabet maka huruf alfabet pertama yaitu A. If karakter plaintext is uppercase, yaitu huruf alfabet pertamanya itu A besar. Nah, lalu ada variabel or char position sama dengan Unicode karakter dari plaintext tersebut dikurangi Unicode dari huruf Unicode pertama. Lalu yang keduanya ada key char position yang sama dengan Unicode dari karakter key tersebut dikurangi Unicode huruf A kecil. Nah, yang kedua ada selanjutnya ada if mode sama dengan encrypt, maka jalankan new char position sama dengan all char position plus key char position modulus 26. All char dan plus key char position itu ada yang di atas ini. Nah, dan else new char position sama dengan all char position min dikurangi key char position plus 26 modulus 26. Yang di atas ini adalah khusus enkripsi, sedangkan yang else itu adalah untuk rumus dekripsi. Lalu return karakter new underscore char position plus Unicode huruf Unicode pertama. Fungsi return ini untuk mengubah kode Unicode tadi ke huruf yang ditujunya. Lalu return karakter plaintext dan end. Yang ketiga ada begin dengan fungsi def encrypt plaintext, key dengan variabel ciphertext dengan string kosong, lalu padded underscore key underscore pad underscore key plaintext, key. Nah, loopnya adalah for plaintext, char, key, char dengan ciphertext plus sama dengan definisi yang di atas tadi underscore encrypt underscore decrypt underscore char, lalu karakter plaintext dan karakter key-nya, lalu di return ke ciphertext lagi dan end. Nah, yang bagian ini ditujukan untuk proses enkripsi. Lalu ada yang kedua, lalu selanjutnya ada fungsi definisi decrypt yang berisi hypertext, key. Lalu ada variabel plaintext dengan string kosong. Lalu ada padded underscore key sama dengan underscore pad underscore key hypertext, key. Nah, fungsi ini beda yang di atas yang fungsi pertama tadi. Seperti yang proses enkripsi juga. Lalu loopnya ada for ciphertext underscore char, key underscore char. Dengan maka plaintext ditambah sama dengan fungsi yang sama dengan ini. Underscore encrypt underscore decrypt underscore char karakter plaintext, karakter key. Lalu return ke ciphertext. Ada kesalahan yang buat ciphertext. Lalu end. Nah, selanjutnya kita membuat judul dari program tersebut dengan cara print program Figuenas dengan print string program Figuenas zipper. Lalu kita membuat input untuk memasukkan pesan dan kuncinya dengan variabel plaintext sama dengan input masukkan pesan Anda. Lalu ada variabel key input masukkan kunci. Nah, terus untuk memasukkan si fungsi yang atas ini encrypt dan decrypt, maka kita masukkan ciphertext sama dengan encrypt plaintext, key, lalu ada decrypted
kita membuat variabel ciphertext sama dengan encrypt plaintext, key, lalu decrypted underscore plaintext untuk decrypt ciphertext, key. Kalau fungsi ini berfungsi untuk proses deskripsi. Lalu ada yang terakhir, kita print untuk mengeluarkan hasil, untuk menampilkan output dari yang kita masukkan tadi. Seperti kita menggunakan print ciphertext titik kedua, kita memanggil si variabel tersebut untuk hasilnya, jadi ciphertext pakai kurung kurawal, lalu ada print decrypted plaintext kurawal decrypted plaintext. Nah, selanjutnya kita tidak usah pakai lama lagi, kita akan langsung mengimplementasikan algoritma tadi langsung ke bagian codingnya. Nah, yang pertama kita membuat loop untuk kuncinya tersebut dengan mendefinisikan pad underscore key dengan isi plaintext, key dengan fungsi. Terus kita membuat variabel padded underscore key dengan isi string yang kosong, lalu i sama dengan 0. Lalu lalu membuat variabel integer, lalu membuat loop untuk memeriksa apakah string tersebut sudah mengandung huruf alfabet atau belum, dengan menggunakan for char in plaintext, lalu membuat karakter tersebut berisi huruf-huruf alfabet dengan menggunakan if char dot is alpha. Is alpha adalah suatu sintaks dari Python yang berisi untuk sintaks untuk membuat yang berisi huruf-huruf alfabet dari A sampai Z. Lalu if char isi dengan padded key plus sama dengan key array i modulus len key. Len itu adalah dan itu sebagai untuk menampilkan data dari array keberapa dari data tersebut. Jadi misalkan ada 1, 2, 3, maka ada menampilkan 3. Lalu selanjutnya kita tambahkan i plus sama dengan 1. Lalu else ini berfungsi apabila huruf bukan alfabet, maka hasil input akan kosong dengan menambahkan padded key plus sama dengan string yang kosong. Lalu balikan lagi ke return padded key. Nah, selanjutnya untuk proses encrypt dan decrypt, kita mendefinisikan fungsi def encrypt char plaintext, char key underscore char mode encrypt. Nah, lalu untuk mengetes apakah plaintext char adalah alfabetik, maka kita menggunakan if plaintext underscore char dot is alpha titik 2 first
underscore alphabet underscore letter sama dengan A. Nah, kenapa? Nah, first alphabet letter yang kecil adalah A. Nah, apabila huruf yang dimasukkan adalah huruf besar, maka huruf kapital tersebut akan menimpa huruf biasa. Nah, dengan cara menggunakan if plain text underscore char dot is upper, lalu first alphabet letter sama dengan A, maka A huruf kapital tersebut akan menimpa huruf A yang huruf kecil. Nah, untuk mengurangi posisi huruf alfabet pertama dari posisi karakter plain text, untuk mendapatkan posisi karakter plain text dalam alfabet itu sendiri, maka kita menggunakan variabel alt underscore char position dengan alt plain text underscore char yang berfungsi untuk mengubah huruf plain text char menjadi kode ASCII, lalu dikurangi alt first alphabet letter yang sama-sama menjadi ASCII juga. Lalu selanjutnya untuk bagian kuncinya kita menggunakan key underscore char underscore position, or key underscore char dot lower, lalu dikurangi or huruf A kecil. Nah, lalu bagaimana untuk proses enkripsi dan atau dekripsinya? Nah, untuk proses enkripsinya kita menggunakan if mode sama dengan encrypt, new underscore char underscore position sama dengan memakai rumus figure cipher, yaitu alt underscore char position plus key underscore char position dimoduluskan dengan 26. Lalu else untuk bagian dekripsinya kita menggunakan new underscore char position sama dengan alt underscore char position dikurangi key underscore char position ditambah 26, lalu dimoduluskan 26. Lalu kita balikkan kembali ke untuk mengembalikan lagi ke huruf awalnya, huruf yang didapatnya, kita menggunakan return char new char position ditambah alt first alphabet letter. Nah, sintaks ini berguna untuk mengkonversikan kode ASCII menjadi huruf biasa, huruf awalnya. Lalu kita baikkan lagi ke return plain text underscore char. Nah, selanjutnya untuk memanggil proses enkripsi atau menggunakan fungsi proses enkripsinya, maka kita mendefinisikan fungsi def encrypt, lalu plain text, key dengan menuliskan variabel ciphertext dengan string kosong, lalu memanggil fungsi pad underscore key dengan fungsi pad underscore key plain text, key. Lalu untuk
loop untuk si perteksnya kita menggunakan for plain text underscore char, koma key underscore char. In zip plain text, koma padded key. Nah, zip itu berfungsi untuk menyatukan data dari dua array. Lalu selanjutnya ada ciphertext plus sama dengan memanggil fungsi yang di atas, underscore keep, underscore keep, dan underscore char. Lalu dengan isi plain text underscore char, lalu key underscore char, lalu dibalikkan lagi ke ciphertextnya. Itu untuk proses enkripsi. Lalu bagaimana dengan proses dekripsi? Kita dengan menulis definisi dekripsi, membuat def decrypt dengan isi ciphertext, koma key, lalu kita isi dengan plain, lalu kita menulis variabel dengan isi yang kosong. Lalu kita menggunakan variabel padded key untuk memanggil fungsi underscore pad underscore key yang berisi ciphertext, koma key. Lalu dengan loopnya yaitu for ciphertext underscore char, koma key underscore char in zip ciphertext, koma add underscore key. Lalu dengan kondisi plain text plus dengan memanggil fungsi yang di atas seperti tadi, encrypt underscore decrypt underscore char dengan isi ciphertext underscore char dan key underscore char dengan mode decrypt. Lalu dikembalikan ke plain text. Nah, lalu untuk hasil outputnya kita akan menggunakan judulnya, yaitu menuliskan judul dengan menggunakan string print program vgener cipher. Lalu kita membuat inputan untuk memasukkan si pesannya dengan membuat variabel plain text dan input, masukkan pesan Anda. Dan yang kedua ada untuk kuncinya, yaitu key input, Nah, selanjutnya kita memanggil fungsi dari encrypt dan decrypt tersebut dengan menggunakan variabel ciphertext. Jadi
memanggil encrypt dengan plain text dan isi plain text dan key. Lalu untuk dekripsinya kita menggunakan decrypt, membuat variabel baru yaitu decrypted plain text sama dengan decrypt dan isi ciphertext. Lalu untuk menghasilkan hasil outputnya kita menggunakan print ciphertext. Untuk memanggil si fungsinya kita mau kurawal, lalu ciphertext untuk kurawal. Lalu untuk bagian dekripsinya print f dengan kurawal dan nah, setelah kita sudah membuat semua programnya, lalu kita coba run program tersebut. Sekarang pesannya yang tadi seperti di contoh penjelasan tadi, informatika kuncinya adalah itenas. Maka ciphertext yang keluar adalah KYJBREIMMEXA, sama seperti tadi yang dijelaskan pada video pada bagian penjelasan. Dengan plain text yang didekripsi lagi menjadi informatika kembali. Nah, bagaimana dengan video penjelasan tadi tentang Vigna Cipher dan programnya? Oh ya, by the way, bahasa yang program yang dipakai tadi oleh saya menggunakan bahasa Python. Nah, dengan menggunakan program yang bernama Visual Studio Code. Untuk video-video yang lainnya, untuk video penjelasan tentang Caesar Cipher akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu oleh Ali Akbar Permana di video yang lainnya. Nah, sekian saja dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.